Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah. Kamu sambulinna? Alhamdulillah. Sekarang lagi aktivitas apa aja nih Kak? Ini hari-hari menjelang 17 Agustus 2024. Ya. Satu, tentu merasakan kebahagiaan orang-orang mulai siap-siap bikin kegiatan, kita bikin kegiatan karena merayakan HUT RI. Tapi 2024 ini beda. Ya, apa nih? Karena bedanya menjelang pendaftaran pilkada. Iya, di tanggal 27 sampai 29 kan ada pendaftaran pilkada di seluruh kota, kabupaten, dan provinsi se-Indonesia. Seru pasti. Seru pasti kan. Iya. Akan ada kegiatan-kegiatan apa yang dirindukan nih di 17 Agustusan ini gitu. 17 Agustusan, kalau dulu zaman sekolah kan pasti upacara ya. Iya. Upacara, tapi kebahagiaannya biasanya ketemu dengan teman-teman, ketemu warga, ya berkegiatan lah, macam-macam, lomba-lombanya kan khas banget Khas itu banget, mah, ya kan? khas banget Indonesia ya. Jadi pestanya itu menjadi pesta rakyat. Tina kurupukna, balap karungna, tarik tambangna, dan Akan lain-lain. suka menantu lawan lomba gitu kan. Nu penting mah hari kurupuk kan menang teu menang kan menang kurupuknya. Iya. Alhamdulillah. Tadi menarik kan ada yang beda bahwa 17 Agustusan ini kan Iya. ada momen perhelatan pilkada Iya. gitu kan. Betul. Juga kan kita sudah tahu bahwa Kang Arfi menjadi bakal calon wali kota Bandung juga dari Partai Golkar dan digadang-gadang menjadi bakal calon yang terkuat di Partai Golkar sendiri gitu kan. Kan melihat kota Bandung sendiri kan dengan segala kompleksitas permasalahan gitu kan. Terus juga kita kemarin dilanda kepemimpinan yang cukup juga menyayangkan ya gitu kan. Nah, menurut Kang Arfi sendiri kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa menjadi calon wali kota Bandung? Kenapa Bandung? Karena Bandung ini istimewa. Dari Jadi Bandung ini alamnya istimewa, Bandung ini orangnya istimewa, ya. Dan dari interaksi orang dan alam di Bandung ini banyak karya yang istimewa. Makanya sampai dibilang Bandung itu katanya epicenternya kreativitas di Indonesia. Jadi kayak pusat gempa gitu. Mau ada sesuatu di Bandung tuh menyebar kota-kota lain. Jadi itulah kenapa Bandung. Karena Bandung istimewa. Oke, siap. Apakah itu jargon juga? Oh belum sebetulnya. Tapi bisa dipikirkan juga. Siap. Terus juga memang Kang Arfi juga lahir di Bandung atau kenapa sehingga ingin maju lah terus ingin setidaknya menuju kota Bandung. Apakah Kang Arfi orang Bandung juga? Jadi kalau saya lahir nggak di Bandung. Oke. Jadi orang tua saya kuliah di Bandung dua-duanya. Ayah ibu lulus dari Unpad, dokter, terus kemudian memilih berkarir jadi PNS. Penempatan pertama jadi dokter puskesmas di Kabupaten Tangerang. Jadi saya lahir TK, SD, SMP di Tangerang. Baru kemudian pindah lagi ke Bandung pas SMA. Nah, tapi dua-duanya orang kakek nenek saya gitu ya, itu di Bandung. Jadi kalau kakek nenek dari papa itu ada di Setiabudi, di Gizer Kalong. Nah, kalau yang dari ibu di Buah Batu. Nah, makam kakek nenek dari ibu ini di dalam Kaum. Jadi mungkin teman-teman juga tahu di belakang Masjid Agung itu ada makam keluarga pendiri Bandung ya. Termasuk yang utamanya kan di situ makam Wiranata Kusuma kedua. Nah, kakek nenek saya juga dimakamkan di komplek itu juga. Masih keluarga lah. Nah, berarti kita flashback lah kan ya. Kita kan kesini ke Bandung pas waktu SMA. Iya. Yang pertama kali lihat dari kota Bandung ketika Bandung gitu kan. Jadi etalasenya kota yang paling pertama saya lihat adalah kebun kelapa. Kebun kelapa. Jadi terminal, lalu kemudian stasiun, bandara, itu adalah etalase tempat memberi kesan pertama tentang kota bagi para pendatang. Karena akan naik apa? Naik bus? Naik bus,
dari Tangerang, kan orang tua saya masih di Tangerang kan. Jadi naik bus ke Kebon Kalapa, dari Kebon Kalapa naik angkot Kalapa Ledang. Karena saya tinggal di rumah nenek saya yang di Setiabudi. Kalau biasanya kan kalau karena tinggal jauh dari orang tua dan zaman dulu kan saya pindah tahun 90-an gitu. Jadi belum yang minta uang, minta di top up GoPay atau di transfer belum. Jadi pulang gitu. Kalau habis duit pulang gitu, pulang. Minta uang gitu. Baru balik lagi ke sini kan. Nah, jadi biasanya pas habis pulang dari rumah orang tua di Tangerang itu ke Bandung lagi ya. Bahagia ketika sampai ke Kebun Kalapa. Oke. Ternyata kebahagiaan. Berarti kan kalau misalnya akan baru pertama kali ke Bandung itu di Kebun Kelapa, Iya. Kebun Kelapa, itu kan pusat kota kan? Iya, Dekat pusat iya, kota lah. iya, betul. Nah, melihat waktu tahun 90 sampai sekarang bedanya apa sih? Wah, kalau sekarang kan Kebun Kalapa, kalau sekarang ke Kebun Kalapa kan nilai strategisnya sudah berbeda dengan dulu. Karena kalau dulu dari bis dari luar kota itu kan masuk langsung ke Kebun Kalapa. Nah, sekarang kan enggak. Sekarang kan sudah di lebih panjang gitu ya, sudah di lebih panjang. Tapi sebetulnya itu adalah secara filosofi ini kan moda transportasi publik yang memudahkan warga dari luar bisa masuk ke dalam atau dari dalam beraktivitas keluar kan. Jadi sebaik mungkin layanannya harus bisa kita sediakan supaya mobilitas warga keluar masuk itu gampang. Nah dulu saya merasa sangat termudahkan, apalagi karena waktu itu di tengah kota ya, tengah kota. Kan mau cari makan gampang ke situ ya. Mau jalan dulu ke masjid juga bisa, ke alun-alun bisa, begitu ya. Nah, jadi waktu itu ya, yang baru saya kalau ke Bandung tuh ya ke Kebun Kalapa. Kemudian kan geser ke lebih panjang itu. Belakangan juga Bandung ini kan di masa perjuangan ya, di masa perjuangan kan terkenal dengan sebutan Bandung Kota Kembang. Kota Kembang ini karena yang pertama ada alam-alamnya yang sangat sejuk, ya kan? Terus juga ada pepohonan, bunga, juga disebut infrastrukturnya juga bagus lah. Nah, apakah sebutan Kota Bandung sebagai Kota Kembang itu masih relevan dengan kondisi Bandung hari ini? Hari ini sebetulnya orang masih mengenal Bandung sebagai Kota Kembang, ya. Jadi masih melekat walaupun sebetulnya beda dengan kota misalnya kalau di Belanda ada kota yang identik dengan tulip, di mana-mana masih bisa dilihat bunga tulipnya misalnya gitu ya. Nah di Bandung sebetulnya tidak sekuat itu identitasnya. Yang paling ingat buat saya malah Pasar Kembang jadinya ya di Pak Posto Kencana. Tetapi sebetulnya filosofinya bukan hanya kembang secara fisiknya gitu ya. Itu menyeratkan bahwa ada keindahan alam di Kota Bandung dan beragam warnanya keindahan itu, sehingga itu kemudian membuat orang bisa menikmati Bandung. Kan kalau bicara tadi istimewanya ya Bandung ya. Kalau kita lihat kota-kota besar di Indonesia, kebanyakan kota besar itu ada di pinggir pantai. Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan lain-lain. Ya. Padang. Iya, Padang juga. Memang peradaban banyak yang begitu. Kenapa? Karena memang ingin punya kemudahan akses pada sumber daya alam. Nah, kan ada laut, ada perdagangan pakai dermaga dan seterusnya. Bandung ini kota yang tipenya landlocked, dikelilingi oleh daratan. Nah, tapi punya keuntungan yang lain. Sejuk, tanahnya subur, begitu ya. Nah, tapi bisa jadi dengan keterbatasan akses ke sumber daya alam seperti lautan tadi, orang-orangnya jadi dituntut lebih kreatif. Kan kita juga ingin membangun kesejahteraan di Bandung ini. Berarti kemudian dari interaksi orangnya ini
harus jadi sesuatu ya orang Bandung mah begitu. Dan yang menarik kalau buat saya nih, kalau orang udah sekolah, kuliah, tinggal di Bandung, itu ada spirit yang berbeda. Contoh kan? Jadi misalnya gini, di Bandung banyak band, Ya, musisi lah ya. musisi. Belum tentu asalnya semua dari orang Bandung, Iya. tapi dari mana-mana datang ke sini. Bandung punya banyak startup yang bagus, ya. Nah, belum tentu orang-orang aslinya orang-orang Bandung, tapi mereka yang sempat kuliah, sekolah di Bandung, lalu kemudian ketemu dengan orang dari mana-mana. Dengan spirit di Bandung inilah lalu kemudian menghasilkan karya. Makanya disebut juga Bandung kota kreativitas. Ya itu ya kan magnet itu. Jadi Kembang ini bisa jadi kota kembang dalam artian kembang bunga, flower city, tapi bisa juga jadi tempat mengembangkan potensi dan kreativitas orang. Kan bisa kita perluas. Bisa kita perluas. Saya sebagai orang Bandung yang lahir juga di Bandung juga sepemikiran dengan nggak ke sana gitu. Kumaha we ada. Kita kan perlu adaptif dengan perkembangan zaman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya mungkin juga bisa juga kalau kita buat sebuah ruang publik yang memang sangat kuat identitas kembangnya Bandung itu. Jangan hanya kembang kampus, kembang kan banyak yang garis kembang kota kalau di sini. Bahkan jika misalnya masih relevan kota Bandung sebagai kota kembang juga. Iya. Apa yang akan pertahankan ketika akan menjadi agar julukan itu tidak punah gitu kan? Apa yang akan dipertahankan? Nah, jadi karena tadi kota Bandung ini punya keindahan alam dan cuacanya enak. Orang tuh hari ini kita di kafe semi outdoor siang-siang kita bisa ngobrol dengan enak, bisa kita nikmati. Kenapa? Karena iklimnya enak di Bandung, ya kan? Nah, apalagi kalau kemudian kita menyediakan keindahan visual yang bisa dinikmati oleh warga kota dan para pendatang yang datang ke kota. Sehingga penyediaan taman yang fungsional menurut saya itu harus jadi prioritas untuk pemerintahan kota. Karena gini, dulu kan ada masanya taman di Bandung itu banyak bunganya. Legal kan ya. Tapi secara fungsi ya untuk estetika. Nah, kemudian kita kembangkan bahwa taman itu bisa juga jadi ruang publik. Tempat orang berkumpul dari latar belakang yang macam-macam. Dan menurut saya ruang publik yang bagus itu menjadi simbol kesetaraan warga. Latar belakangnya apapun. Afiliasi politiknya beda-beda juga boleh. Ekonominya, tingkatannya beda-beda juga nggak ada masalah. Bisa mengakses taman secara nyaman, aman, dan gratis. Gitu. Nah, maka pada ruang-ruang publik inilah kita sediakan estetika untuk menambah kenyamanan warga yang mengaksesnya. Berarti nanti akan dibuat ruang publik baru kan kalau akan misalnya yakin. Nah, kalau bicara yang baru ya, saya tuh kok begini berpikiran bahwa jadi pemimpin itu sebetulnya melanjutkan tongkat estafet. Jadi ada istilah kita nggak perlu reinventing the wheels. Hal-hal yang baik dari yang lama itu kita lanjutkan. Jadi filosofinya nggak harus selalu baru, bisa jadi caranya baru karena konteks kekiniannya udah beda. Nah, tapi misalnya begini, ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya yang sudah baik. Saya keliling ke warga, gitu ya, alhamdulillah ketemu banyak RW yang berbahagia dengan program Buruan Sae, misalnya, sebagai sebuah program yang diinisiasi oleh Mang Oded. Nah, ada di daerah Cijerah ya, di Cijerah
itu ada RW yang memang sangat aktif dan sangat serius menggarap itu gitu ya. Lalu kemudian juga zaman sebelum Mang Ode ada Kang Emil. Kang Emil banyak sekali menyediakan ruang publik, menyediakan pedestrian, taman, pedestrian dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi aspirasi warga untuk bisa dijaga, dirawat dan dikembangkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak infrastruktur publik yang ternyata udah ada yang rusak gitu ya. Atau paling sederhana mungkin kotor. Berarti ya ini kan kayak ngurus rumah. Nah, udah. Jadi ya yang kotor kita bersihin, anu kudu dibenerkeun ya orang benerkeun. Tapi kan nggak selalu harus ngebongkar yang lama, bikin yang baru. Begitu juga dengan peninggalannya Pak Dada misalnya. Kan di zaman Pak Dada kita jadi punya stadion di GBLA, ya kan? Nah, kan GBLA ini kemarin juga ada cerita juga waktu pas kampanye Pilpres kemarin kan bikin kegiatan di sana. Kan stadion ini megah. Stadion ini megah. Nah, sayangnya ada beberapa fasilitas yang nggak berfungsi baik. Toiletnya misalnya gitu ya, lantai yang sudah pecah-pecah gitu. Padahal kan ini adalah karya baik dari pemimpin kita terdahulu. Jadi dalam bayangan saya, seorang wali kota itu tugasnya dia akan memegang estafet kepemimpinan tadi. Jadi perlu memahami apa yang sebelumnya sudah dilakukan, apa yang baiknya, dan bagaimana kemudian kita melihat kan tetap lompat nama kan kapayun gitu ya. Nah, berarti kita melihat tantangan di depan, tapi kita juga membawa hal-hal baik dari yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya. Berarti Kang Arfi itu lebih kepada spirit kepemimpinan sebelumnya ini harus juga dilanjutkan dari mulai misalnya tadi pembangunan kita kembali di Afri lah mungkin ya. Betul. Ini kalau bicara melanjutkan karena saya banyak sekali mendapatkan kesempatan berinteraksi di dunia pemerintahan ini kan dari Kang Emil ya. Betul. Karena ya sebagai senior saya gitu ya, beliau juga banyak memberikan kesempatan ketika di Qatar Alumni Sama 3 masuk ke kampanye. Dan selama Kang Emil jadi wali kota 2013-2014, kekuatan beliau dalam mengimajinasikan masa depan kan ahlinya arsitek katanya. Jadi ini bisa berimajinasi dengan sebegitu kerennya gitu. Lalu kemudian dituangkan secara visual. Nah, waktu itu karena masuk dalam kerangka pemerintahan, si imajinasi yang keren ini kemudian diperkuat dengan kajian akademik supaya dasar filosofinya lebih kuat. Lalu kemudian juga ditransformasikan dalam regulasi supaya bisa mengikat dalam eksekusinya di pemerintahan, baik itu dalam bentuk perwal ataupun peraturan daerah. Nah, jadi udah ada fase berimajinasinya, fase akademiknya, fase regulasinya. Nah, sisa masa jabatan untuk betul-betul mengeksekusi secara kekuatan penuh kan sedikit. Padahal ini masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi untuk wali kota Bandung ke depan menurut saya adalah yang pertama, ya salah satu hal berharga yang perlu dilakukan adalah memahami master plan ini. Ini master plan ini banyak. Ada tata ruang, ada rencana detail tata ruang kota dibuat waktu itu gitu ya. Bisa banyak yang bisa dilakukan. Rencana induk transportasi juga, rencana induk persampahan juga. Jadi fahami ini karena ini adalah hasil pemikiran orang-orang cerdas di Bandung, para akademisi yang udah mencurahkan pemikiran-pemikiran terbaik. Fahami ini, nanti kita lihat dalam konteks sekarang gimana nih strategi mengimplementasinya. Jadi jangan bikin hal yang baru saya. Gitu. Mempercantik kembali lah ya.
Nah kan juga kita tahu lah kan dengan julukan itu sebetulnya julukan Kota Kembang ini ya kan sebetulnya kan sangat apa ya sangat juga susah agar untuk terus dipertahankan. Misalnya contoh begini kan sekarang kan kita dihadapkan masyarakat ini dihadapkan oleh permasalahan misalnya kemarin yang ramai itu banjir hujan Iya. itu banyak postingan-postingan media sosial dari masyarakat Bandung banjir kemarin apalagi kasus sampah. Iya. Bagaimana strategi akan dari ketiga permasalahan itu antara si julukan Kota Kembang ini masih dirasakan oleh masyarakat? Ya, jadi gini, kalau kita terjemahkan si Kota Kembang ini kan sebenarnya bukan julukan yang penting, tapi bagaimana rasa nyaman warga yang kita pertahankan. Memang dalam bayangan saya, kalau wali kota Bandung ke depan serius untuk melakukan langkah-langkah progresif, maka dalam 1, 2, 3 tahun di masa jabatan ke depan akan ada perbaikan fundamental yang butuh pengorbanan. Misalnya begini, jadi kalau orang sakit kan nggak bisa terus beraktivitas keluar, harus mau dirawat dulu, ya kan? Harus mau dirawat dulu. Nanti udah misalnya yang tadinya sakit jadi nggak sakit, sehat lah kita bilang. Tapi yang sehat ini kan supaya jadi bugar kan harus mau diet, harus mau mengurangi begadang misalnya, supaya dia jadi bugar. Dari yang bugar ini mau menjadi kekar misalnya begitu ya, kan harus mau olahraga, harus kira-kira begitu. Jadi akan ada masa kalau kita bicara urusan transportasi publik, urusan macet, ya, maka akan ada perbaikan penyediaan jalur bis yang memang itu harus kita rencanakan secara serius. Pasti akan ada juga kemudian penolakan, karena saya juga sudah baca bahwa konversi angkot jadi feeder nih nggak semua sepakat gitu ya. Tapi kan sebetulnya bukan masalah. Yang penting gini, yang penting adalah kita menyediakan ruang berusaha dan ruang bekerja bagi semua pihak yang ada. Ya. Jadi saya meyakini para supir angkot, pengusaha angkot selama kemudian diberikan kesempatan untuk berusaha dan menafkahi diri dan keluarganya dengan baik, insya Allah akan mau. Tapi pasti akan ada pembangunan infrastruktur, ngebangun trotoar bikin macet, perbaiki gorong-gorong bikin macet begitu ya. Sekarang pertanyaan misalnya gorong-gorong yang sudah kita tutup di Dago gitu ya, sedimentasinya akan ada berapa banyak gitu ya, berarti ya mungkin si pedestrian akan terganggu sementara. Jadi itu ada cost, ada biaya yang harus kita bayar gitu yang kalau memang mau gitu. Dan sudah pasti untuk sementara kenyamanan warga terganggu. Tapi kita tahu yang namanya dari sakit dia tidak bisa beraktivitas karena harus dirawat ini kan biar sembuh. Iya kan? Olahraga pegel-pegel kan biar bugar gitu. Jadi akan ada fase-fase begitu. Jadi ya menurut saya itu yang perlu kesiapan seorang wali kota untuk menerima konsekuensi. Misalnya ada keluhan dari warga, masukan dari warga, ya tentu itu harus diatur, jangan sampai kemudian jadi terganggu, bisnis jadi terganggu, rumah jadi terganggu, ya itu pasti harus diatur. Kan itu memang itu adalah keluhan dari masyarakat. Iya. Saya soal tadi kemacetan. Iya. Saya punya perspektif lain kan soal kemacetan. Begini, jadi saya melihat kemacetan di Kota Bandung, kita tahu weekend lah, Jumat Sabtu Minggu ini sangat luar biasa. Dan malah saya bangga dan berbahagia Bandung macet karena ekonominya akan berputar. Itu kan makanya saya aneh dengan masalah Bandung macet, berarti lalu duit dan ada ekonomi yang masuk ke Kota Bandung gitu. Pada titik tertentu sepakat kan. Ya. Jadi
Kalau kita lihat di berbagai kota maju di dunia, macet teh ayah. Iya kan? Betul kan? Ayah. Tapi macet ini perlu bisa diprediksi. Jangan sampai kemudian kemacetan itu membuat hal-hal yang emergensi itu jadi terganggu. Jangan sampai kemudian si kemacetan itu melewati batas sehingga justru produktivitas secara komunitas ini jadi turun gara-gara macet yang tidak terprediksi. Jadi dan sebetulnya kita belum lama ini membuktikan kok bahwa ada macet yang kita toleransi dengan bukan hanya lapang dada tapi berbahagia. Ingat nggak? Jadi waktu Persib menang, Persib juara itu ada kemacetan yang bukan hanya sekedar kita toleransi gitu, tapi kita bahagia. Bahagia kalau bisa kita ikut berhenti gitu kan. Ikut memacetkan gitu. Nah, jadi macetnya secara fisik pasti akan ada, tapi kemudian harus kita manage begitu ya. Jadi kan secara teknis mah ada rata-rata kecepatan di jalan, kendaraan di jalan, lalu rata-rata kemacetan berapa lama dan seterusnya. Jadi ya menurut saya secara teknis hal-hal begitu akan jadi ukuran supaya aktivitas dan mobilitas warga itu lebih lancar. Oke kan, kan tadi juga soal artinya ketika kemacetan itu datang ke Kota Bandung kan Bandung ini menarik cuan ya. Iya. Datang ke Bandung. Pas nggak macet malah pusing kita waktu COVID ya lah. Itu macet. Tapi jam gitu. Nah itu kan artinya ada menarik ke Bandung ini kan selalu menarik wisatawan. Iya. Karena jurusan keindahan alam dan sebagainya. Iya. Nah, bagaimana sehingga mungkin ketika menjadi wali kota bisa memanfaatkan Bandung ini dengan kemacetan itu masyarakat bisa bahagia dan berdampak ke ekonomi mereka gimana nih Kak? Kira-kira ada cita-cita begini sebetulnya ya. Jadi karena ya alhamdulillah dapat banyak kesempatan lah ya untuk datang ke kota-kota lain di belahan dunia luar sana. Kan kita ini kalau datang ke sebuah tempat wisatawan, para turis wisatawan ini kan bawa diri. Enggak semua turis punya keleluasaan bawa kendaraan. Ya kan? Nah, berarti yang bawa diri ini gimana caranya supaya tetap bisa menikmati dengan transportasi umum, yang pasti transportasi umum yang pertama aman, kedua nyaman, tiga bisa diandalkan, jadi waktunya jelas begitu. Nah, jadi sebenarnya cita-citanya adalah gimana caranya supaya yang bisa menikmati Bandung itu bukan hanya orang-orang yang punya mobil. Dampaknya apa? Dampaknya kalau memang Bandung ini bisa dinikmati dengan cara begitu, cara transportasi umum ya, bisa jadi akan banyak orang yang parkir ke Bandung. Ke Bandung itu parkirnya bukan hanya sekedar di stasiun Bandung atau stasiun Padalarang, tapi parkirnya di stasiun Halim. Parkir di stasiun Halim, lalu ke sini pakai Wus, mau itu ke Tegaluar atau ke Padalarang, lalu masuk ke Kota Bandung dengan sistem transportasi publik yang ada, kan enak. Artinya apa? Artinya kendaraan yang beredar di Kota Bandung pun itu bisa kita kurangi, kita batasi sehingga warga juga tetap bisa menikmati weekend. Kan ayeuna cenah warga Bandung mun weekend cenah roreameun keluar. Banyak plat luar Bandung. lah gitu. Menerjemahkan dan memaknai hal tersebut. Kita berpindah nih Kang ke julukan yang lainnya. Kata seorang pastor Dower, saya nggak tahu nyebutnya apa gitu, tapi titik A, titik B, terus Dower gitu ya. Ada seorang pastor yang dia bilang bahwa tanda pasangan ini diciptakan oleh Tuhan sedang tersenyum. Ya itu melihat dari realitas tadi yang mungkin alamnya. Namun kan Kota Bandung juga disebut juga kota
Iya. terjadi Iya. pemerintahan di dunia Belanda. Iya. Nah, dengan disebutnya Kota Bandung sebagai kota metropolitan, tentu masyarakat itu heterogen kan. Iya. Nah, bagaimana akan mempertahankan kerukunan umat beragama di Kota Bandung? Wah, pertanyaannya susah, katanya santai. Gini, kalau orang Bandung mah sebetulnya somaya. Oke. Jadi aslinya mah sebetulnya orang Bandung teh cinta damai dan cenderung tidak mau berkonflik karena memang orang Sunda kan begitu, Iya, gitu ya. Nah, melihat dengan tadi urusan bahwa Bandung berkembang menjadi kota metropolitan, artinya memang perlu ada cara pandang dari para pemimpin kota kabupaten di wilayah Bandung Raya bahwa ada sebuah interaksi yang tidak bisa dipisahkan, baik itu interaksi ekonomi, interaksi sosial, dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi misalnya gini, ya karena ada bisnis di Bandung yang membutuhkan SDM gitu ya, maka orang-orang Cimahi dan di Kabupaten Bandung itu cari kerjanya di Bandung. Di sisi lain, karena banyak pekerja yang kantornya di Kota Bandung, tapi tidak punya cukup dana untuk membeli rumah di Kota Bandung, kemudian keluar. Lalu Kota Bandung juga perlu memahami begini, kan destinasi wisata alam itu rata-rata adanya di Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat. Nah, tapi orang akan mengakses itu melewati Bandung. Bisa jadi tinggalnya, bermalamnya, kulinerannya tetap di Kota Bandung. Tapi misalnya ya, sebetulnya mah mau ke Tangkuban Perahu, mainnya ke kawah, mau ke mana misalnya, ke Pangalengan, ke Ciwidey misalnya, atau misalnya kan di Lembang juga banyak banget destinasi wisata ya. Tapi bisa jadi nginepnya mah tetap di Kota Bandung. Saya pengen keliling-keliling ke Braga teh ya, pengen ke alun-alun teh ya. Jadi ya udah kita melihat aja begitu, melihat ini keberadaan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini sebagai sebuah kesatuan yang simbiosis mutualisme, bagaimana satu daerah bisa saling memperkuat dengan daerah yang lainnya gitu, dan untuk banyak hal gitu, baik itu untuk tadi misalnya urusan kerukunan umat beragama juga kan, pesantren yang besar mungkin nggak di Bandung, nggak di kota, tapi di luar, tapi aktivitas dakwah banyak juga di Kota Bandung, banyak kampusnya misalnya, jadi tipikalnya jadi berbeda nih cara orang belajar beragama. Berarti kan tadi akan memaknai karena orang Sunda menciptakan situasi ini karena orang-orangnya somnya itu Iya tadi satu alamnya memang indah, subur. Yang kedua menurut saya orang-orangnya. Jadi gini ya, kan saya meyakini seindah apapun alamnya, tapi kalau orang-orangnya ini, ya kan kita hoream, betul nggak? Gitu. Tapi karena orangnya ramah kan, orang tuh senang gitu. Dan ternyata ini mas saya memperhatikan lah ya. Jadi kalau di orang-orang di Indonesia yang suku-suku tertentu ada yang lebih cocok jadi pengacara gitu ya. Orang Sunda ternyata banyak yang jadi diplomat sukses. Karena diplomat itu intinya adalah membangun hubungan yang baik, begitu, merukunkan, mempersahabatkan. Sunda tuh. Jadi ya kalau di Bandung mah insya Allah akannya sok ibaratnya mah masyarakat yang di luar Bandung pasti betah akannya. Iya. Nah kemudian dari betahnya orang datang ke sini, bagaimana kita memastikan, mengkonversi senangnya orang datang itu kemudian juga memberikan daya ungkit manfaat bagi masyarakat di Kota Bandung supaya bisa sejahtera, supaya bisa lebih baik kehidupannya, supaya misalnya ketika ada perkembangan, ada investasi ke kota, perkembangan ekonomi itu bukan hanya dinikmati oleh investor dari luar, pengunjung dari luar, tapi juga oleh warga di Kota Bandung.
bahkan juga ini kan Bandung juga kan setelah kuliner udah Wah. nggak ada lawan di mana-mana ya di Iya. di apa di Sudirman Iya. di Plaza juga kan itu jadi tempat Betul. kuliner apa ketika masyarakat bertemu. Iya. Cuma memang dari segi itu kan Bandung juga dikenal sebagai Iya. Iya. jadi akan sendiri pandangan kan sampai sekarang tuh ada keluhan lah dari musisi-musisi Bandung yang memang kita merindukan kehidupan pertunjukan. Oh. Sehingga memang itu selain kulinernya, selain wisatanya, selain alamnya, selain orangnya, ada juga yang memberikan pesan masyarakat luar itu melihat pertunjukan-pertunjukan. Enggak, ini cocok keren, enggak? Jadi justru kan ini urusan event ya. Event ya. Event pertunjukan ya. Pertunjukan tadi konser misalnya gitu. Konser. Memang cara pandangnya bisa tadi pakai metropolitan tadi. Misalnya tinggal di kota Bandung, nonton musik di Eldorado-nya rada nyincet seetik. Tapi kan tetap aja tinggalnya di kota Bandung. Nggak apa-apa. Ya. Apalagi kalau di kota Bandung ada juga gedung pertunjukan kelasnya internasional, akustiknya bagus. Saya ingat zaman dulu ya, di zaman SMA, saya pindah ke Bandung teh, sok nonton iya konser underground di Saparua. Karena jauh dari orang tua kan, jadi happy weh kadinya ada mau dicarekan teh, teu nyahoeun. Mungkin ada gitu Lapor ke orang tua apa pulang malam belajar cara gitu kan. Tapi balik dikit. Kalau ada event, baik itu event konser ya, atau misalnya sekarang kan ada sport tourism juga ya. Kemarin misalnya Bandung Marathon tuh bisa dicari sama orang luar kota. Karena lari di Bandung termasuk paling enak. Itu panas. Beneran. Oh, kalau di Bali maraton, Jakarta mau panas, hareudang. Orang yang mau ngejar PB, personal best, senang di Bandung. Nah, si aktivitas-aktivitas ini atau gedung pertunjukan yang bisa juga untuk konvensi, MICE, ya. Ini menurut saya ini perlu jadi perhatian khusus bagi pemerintah kota. Kenapa? Karena ini daya input ekonominya tuh banyak. Tadi Yuda bilang urusan kuliner. Karena kuliner beragam, ini kan kapasitas terbatas. Kan nggak mungkin sehari nyobain 10 kuliner. Mungkin kalau ada sebelum ke Bandung udah punya list 10 kuliner, kan mungkin butuh 2 hari, 3 hari gitu. Tapi kalau nggak ada aktivitas, nggak ada event, nggak ada apa kan enggak. Nah, jadi penarik itu eventnya, lalu kemudian nanti di sela-sela aktivitas utama event itu si para turis pengunjung bisa mencoba kuliner satu persatu yang tergantung seleranya. Karena kalau eventnya lari tadi ya, event olahraga butuh healthy food. Banyak sekarang kafe di Bandung yang menyediakan healthy food, banyak banget gitu. Ya kan? Wah, keren. Nah, tapi ini jadi sebuah ekosistem ekonomi yang saling berkaitan. Jadi ketika pemerintah bisa menyediakan infrastruktur gedung pertunjukan atau gedung convention center yang kelasnya internasional, maka nanti event-event kelas internasional pun bukan hanya diselenggarakan Jakarta dan Bali, tapi bisa di Bandung. Nah, sehingga kalau misalnya di Bandung itu yang datang bukan hanya dari turis nasional, tapi turis mancanegara, kita bisa membayangkan kemampuan spending mereka yang mungkin justru datang sini memang mau ngeborong oleh-oleh. Berarti nanti ada turunan aktivitas ekonomi yang bisa jadi peluang untuk warga. Gitu. Memang karena saya ingat gini dulu waktu Kang Emil wali kota, Kang Aher jadi gubernur Jawa Barat, sempat ada sebuah rencana untuk membuat daerah di Jalan Pahlawan yang sekarang jadi pusat kreatif pasar kreatif Jawa Barat ya, PKJB itu ya. Itu kan dulu tempat diklat atau tempat apa waktu itu ya. Itu
kemudian mau dibangun gedung pertunjukan kelas internasional. Karena pengen bikin yang bagus, biayanya cukup mahal. Waktu itu juga memang mengundang investor. Menurut saya cara-cara kreatif seperti ini bisa kita lanjutkan. Kalau APBD kota nggak cukup, gitu ya, bisa nggak kita bikin dengan bantuan APBD dari provinsi. Misalnya APBD provinsi, misalnya kan porsinya bisa kita diskusikan, gitu ya. Atau kalau enggak, saya nggak kemudian kita mengupayakan ada dana APBN dari pusat untuk membangunkan fasilitas infrastruktur di Kota Bandung. Atau kalau memang ternyata tidak bisa dari anggaran pemerintah, maka kita perlu punya skema yang kreatif agar bisa bekerja dengan swasta. Yang penting bisa sama-sama saling menguntungkan. Kan kalau buat swasta kan bisnis, betul nggak? Nah, kan ini berbagai kepentingan. Misalnya sekarang ini 2024 lagi rame urusan konser Sheila on Seven di jadi atau enggak nih. Saya sih mudah-mudahan jadi ya biar kita bisa nonton. Nah, kan itu pengelolaan fasilitas milik pemerintah oleh pihak swasta. Dalam hari ini GBLA sekarang dikelola sama Persib gitu kan. Tapi kan ada juga kegiatan lain yang inginnya bisa dilakukan di situ. Seperti konser musik, ini kan juga pengen. Ya nggak apa-apa, ini bisa carikan titik temunya karena ya ini kan bisnis. Selama kemudian sama-sama saling menguntungkan, menurut saya bisa-bisa aja. Gitu. Kan karena musisi kan banyak band-band di Bandung. Iya. Mereka berkali di Jakarta dan sebagainya. Jadi Iya. nanti mungkin konsernya Bandung Aku Kembali. Jadi semua ke Bandung aku kembali. Bandung Aku Kembali, ke Bandung Aku Kembali. Kayak apa kata Pak Soekarno aja. Iya, Bandung iya. Aku Kembali. Konser ke Bandung aku kembali. Kayak siapkan akan membuat itu 2000, nanti jadi wali kota 2029 gitu. Akhir masa jabatan. Di akhir ya kan? Insya Allah. Gitu. Siap. Kan terakhir mungkin kan dari perjalanan tadi mungkin entah itu wisata, ekonomi dan sebagainya akan ketika nanti dipercaya atau diamankan Iya. oleh masyarakat dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin dan wali kota Bandung akan dibawa kemana nih? Bandung di muka regional, nasional dan internasional. Ya. Pertama gini, kalau menurut saya kita ini di Bandung dengan segala keistimewaan dan keberlimpahannya terlalu egois kalau kita hanya mikir diri kita sendiri. Jadi kita ini harus bisa menjadi tempat strategis sebagai etalase produk kota kabupaten lain di Jawa Barat. Jadi tempat orang-orang Cianjur, Garut, Tasik dan segala macam untuk menyediakan karya terbaiknya, menjajakan karya terbaik, yuk di Bandung kita sediakan. Jadi dengan begitu mah udah memang harus jadi paling keren di Jawa Barat udah pasti. Lalu kemudian di Indonesia ini saya meyakini meskipun ibu kota pindah ke IKN, tapi koridor ekonomi Jakarta-Bandung itu menjadi koridor ekonomi powerful yang nggak akan hilang. Kenapa disebut koridor ekonomi? Karena dianggap memang ya aktivitas ekonomi di Jakarta dan Bandung itu sudah hampir tidak bisa dipisahkan gitu. Banyak pekerja kreatif yang lahir dari Bandung tetap tinggal di Bandung, berbisnis di Jakarta gitu ya, banyak sekali aktivitas ekonomi Jakarta yang kemudian mencari hiburan dan refreshingnya di Bandung udah banyak banget lah. Dan ini sudah disadari betul oleh pemerintah pusat sejak zaman Pak SBY dengan MP3E ini. Nah, jadi di konteks nasional, koridor ekonomi ini akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Nah, yang terakhir di dunia internasional, Bandung ini sebetulnya punya kesempatan untuk membangun jejaring yang lebih produktif. Jadi orientasinya bukan hanya status sister city dengan kota-kota lain.
lain, tapi kemudian apa karya bersama yang bisa dibuat dalam kerjasama, misalnya Bandung dengan Melbourne, Bandung dengan Seoul, Bandung dengan kota lain lagi gitu. Jadi orientasinya tuh bisa bikin sesuatu yang bersama, baik itu dalam, tentu pasti ada benefitnya untuk kedua pihak ya, memperkenalkan Bandung keluar atau Jawa Barat keluar, atau kemudian membawa hal-hal terbaik dari luar diimplementasikan di sini gitu. Jadi menurut saya begitu. Nah, pergaulan Bandung dengan dunia internasional ini sebetulnya bukan hal baru. Kita punya banyak sister city. Yang perlu dilakukan adalah memastikan produktivitas atau nilai manfaat dari sister cities tadi, atau nggak harus selalu statusnya sister city, tapi bagaimana kerjasama kita dengan kota-kota lain di dunia itu bisa memberikan manfaat. Jadi dengan cara itulah kita bisa outward looking dan bukan hanya sekedar jadi jago kandang. Tapi memang nama kita berkibar di dunia internasional karena memang memberikan manfaat dan memberikan dampak kepada lingkaran yang lebih luas lagi. Kan satu lagi ini closing statement, apa yang coba akan menggambarkan kondisi Bandung hari ini. Kondisi Bandung hari ini seperti apa dan harus seperti apa? Ini Bandung itu tidak pernah kehilangan keistimewaan. Bandung itu akan bisa lebih keren lagi kalau semua pihak yang ada di kota itu sama-sama mengkontribusikan karya terbaiknya, sehingga karya Bandung itu pertama bermanfaat untuk warganya, memastikan warganya dalam segala segmen itu bisa berkembang dan meningkat kualitas hidupnya. Yang kedua, memberikan dampak keluar. Karena memang sudah tidak bisa kita pungkiri Bandung ini selalu memberikan gaungnya, gemanya ke kota-kota lain di Indonesia, bahkan bisa keluar. Jadi ini adalah ajakan untuk berkarya bersama di Kota Bandung. Karena kita sama-sama ngurus Kota Bandung, insya Allah Bandung akan jauh lebih keren lagi kalau kita kompak. Satu kata buat Kota Bandung. Istimewa. Siap. Atau kan sebelumnya kan semoga Salam sunnah. apa yang nanti disampaikan oleh Akang menjadi juga sosialisasi buat masyarakat bagaimana pemikiran Akang dari Sama-sama. Bandung dan sebagainya. Turun kan saya doakan Salam sunnah. akan berhasil nanti mungkin Amin. perjalanan politik. Amin. Mudah-mudahan sama-sama kita. Siap, Karena ya. ini tantangan bersama untuk Kota Bandung. Oke, siap. Hari ini belum ada pemimpin lagi di Kota Bandung. Maka ya dengan hadirnya banyak opsi, tentu warga Kota Bandung perlu kenal dengan para calon pemimpinnya, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pemimpin ke depan yang sayang sama warga, sayang sama kota, dan sama-sama bisa ngurus kota ini menjadi jauh lebih baik lagi. Hatur nuhun Kang. Samsula, hatur nuhun. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.